Selamat datang di Kamis Malam. Bersama saya Tori Andromeda dan rekan saya Andriko Alamsyah. Dan selamat datang kembali di episode terbaru Kamis Malam. Betul. Untuk malam hari ini Dan kita masih dalam suasana season 2. Season 2 ya. Dan pastinya akan ada pembaruan-pembaruan di setiap sessionnya. Untuk season 2 ini Betul. nanti juga akan ada sedikit Tambahan sudut malam. ya, tambahan sudut malam dari Mas Randy ya. Betul. Nanti ya. Dan seperti biasa kita akan mengajak teman-teman semua untuk mengikuti cerita-cerita yang aneh, cerita-cerita yang mistis, dan cerita-cerita yang menyita logika ya. Tentunya tetap dengan kiasan yang horor, dan di sini sudah bisa kalian lihat tampilan yang berbeda untuk season 2 ya, Iya, Mas Tori. mejanya baru ya. Dan tanpa berlama-lama lagi langsung kita sambut saja narasumber kita pada malam hari ini. Ada Mas Luki. Selamat malam Mas Luki. Selamat malam Mas Tori. Luar Ya. biasa. Siap, Oke, Mas siap. Luki. Nah, ini kalau berbicara tentang hal-hal mistis memang nggak ada habisnya ya. Betul. Kita selalu tidak pernah kehilangan narasumber, dan Mas Luki ini memang salah satu teman kita yang kebetulan mengirimkan ceritanya lewat DM, lewat betul. WhatsApp juga kemarin ya. Jadi sekali lagi silakan buat teman-teman yang pengen membagikan cerita-cerita anehnya, cerita-cerita mistisnya ke Kamis Malam, langsung aja kirimkan lewat DM Instagram, Instagram. @kamismalam.podcast. Bisa DM-nya Kamis Malam, bisa DM-nya Andriko, atau bisa DM saya Tori, juga betul. bisa ya. Dan Mas Luki ya, yang nggak usah berlama-lama lagi, Mas Oke. Tori. Kita langsung simak kisah dari Mas Luki. Dan seperti biasa, mulai dari sini siapkan segala sesuatunya, siapkan segala persiapan untuk kalian menikmati dan mendengarkan podcast Kamis Malam. Karena barangkali ketika kalian mendengarkan sendiri, kalian tidak benar-benar sendiri. karena akan ada selalu yang menemani kita dalam gelap Ya, ya. betul banget. Nah, Oke. Mas Luki, ini kita sebenarnya sebelumnya juga udah ngobrol-ngobrol, dan dari cerita yang dikirimkan Mas Luki, ini ada cerita yang menarik sekali dari lingkungan rumah, Oh. lingkungan terdekat. Berarti itu tuh sudah bergentayangan di orang-orang sekitar ya? Ya, berarti? di lingkungan sekitar gitu ya. Nah, Mas Luki mungkin bisa langsung aja deh ceritain Benar-benar. awal mulanya seperti apa, sejarahnya, mungkin ada sejarah tertentu yang bisa diceritakan kenapa akhirnya bisa sampai ada beberapa gangguan-gangguan yang dialami oleh masyarakat khususnya di sekitar rumah Mas Luki ya. Bener. Nah, awalnya gimana tuh? Jadi kalau dari awal itu lingkungan itu dulu sebelumnya jadi ada perkampungan itu kayak kebun ya. Terus banyak pohon bambu. Terus yang depan itu kan masih ada sungai itu. Yang sekarang pinggir jalan raya. Iya. Nah, Oh iya, Ini daerahnya. for your information, daerah dari rumah Mas Mas Luki. Luki ini daerah mana? Daerahnya aja nggak apa-apa. iya. Lebih tepatnya daerah Mojorjo. Oh, Mojorjo. Mojorjo. Kota Madiun ya. Kota Iya. Madiun. Oke, lanjut. Lalu suatu hari itu awalnya itu ya belum merasa apa-apa ya. Waktu tengah malam ya udah kelewat jam 12 itu hujan deras. Itu waktu pulang ngopi gitu. Oke. Wis pokoknya nekat. Itu kapan? Tahun berapa ini kira-kira? Ya sekitar 2012 2013. Oh, udah udah cukup lama Mas Oke, Tori oke, ternyata. oke. Ini Mas Luki sendiri ya berarti yang mengalami ya. Bener. Jadi waktu itu habis pulang ngopi itu aku nekat, terus aku nyolok dari jauh lampu motor itu ya. Itu aku ngelihat ada anak kecil. Itu duduk di depan Rumahnya Mas Luki. rumahnya dia. Oh, rumahnya anak kecil itu. Waktu itu aku lewat gitu loh Mas. Ah, Kan kesorot lampu. Itu asli bener anak kecil gitu. Terus aku awalnya nggak mikir apa-apa. Oke. Terus makin dekat pucat anaknya. Oh. Dia duduk Wow. diem gini. Wow. Ya kakinya emang nggak nyentuh tanah karena masih anak kecil. Serius? Heeh. Jadi Gak, maksudnya kakinya nggak menyentuh tanah gimana tuh? jadi dia kayak duduk ya kan kakinya masih pendek gitu lah. Oh iya, kayak nah. di apa? Bu gitu ya. Kayak lincah gitu Oh, lincah. Iya, iya. Kursi kayu panjang Oke. gitu ya. Terus Itu hujan berarti. waktu itu hujan deras banget. Dan tengah malam. Padahal Tengah- kalau di logika kan anak kecil tengah malam kok sendiri. Bener, Nah, itu sendirian. logikanya loh Ya, ya. dan mungkin kalau kita ngomongin anak kecil hujan-hujanan mungkin biasa ketika jamnya wajar. Benar. Misalnya benar, sore benar, atau benar, siang benar, gitu benar, gitu benar. ya. Ini Iya, malam ya. tengah malam. Jadi dia diem duduk di kursi gitu. Terus ya aku lewat gitu aja. Terus sampai rumah itu aku mikir itu anak kecil lah bukan.
Soalnya gini, tengah malam kenapa anak kecil di luar sendirian pas lagi hujan, Oke. duduk di luar gitu. Itu posisi rumahnya Mas Luki berdekatankah dengan si posisi anak kecilnya itu? Ya sekitar 300 meter lah. Oh, cukup dekat berarti. Oke, dekat banget. Ah. Terus oke lah, biasa. Terus aku cerita sama orang tua gitu. Terus orang tua apa toh? Biasa. Ya, ya. Terus berlanjut lain hari gitu apa ya malam gitu aku kan mandiku di rumah depan. Rumah depan itu waktu itu masih rumah lama gitu loh. Masih ada sumur, kamar mandi masih di luar. Jadi biliknya sendiri-sendiri lah, kamar mandi sama toilet. Terus aku habis mandi mau nutup pintu toilet gitu, ada orang tua lagi jongkok, lagi nongkrong di toilet itu. Itu sekitar jam berapa tuh, Mas? Ya sekitar jam 8:30, jam 9 kalau nggak salah. Belum terlalu larut ya? Itu orang tuanya nongkrongnya di Di toilet. toiletnya Mas Luki. Ya di atasnya apa itu? Tempat pembuangan Jamban. itu. Serius? Bener. Anjing. Orang tua Bayangin pucet. Itu depan gini. Wow. Aku berdiri mau tutup pintu, dia jongkok gitu. Lihat aku meringis gitu. Cok, itu wujudnya gimana, Mas? Orangnya kurus, ya, pucet. Rambutnya gondrong tapi udah agak jarang gitu. Wis kayak apa ya? Balung kulit gitu loh. Bajunya. Nggak pakai baju. Hah? Ya lepas gitu ya, nggak pakai atas bawah gitu. Bentar, gini, itu posisi apa namanya orang tua cewek apa cowok? Cowok. Kakek gitu ya? Bener. Wow. Kakek-kakek itu berarti nongkrong di atas jamban di toiletnya Mas Luki. Bener. Dan itu posisi keluarga apakah memang punya kakek? Nah, terus aku dalam hati ya aku nggak kaget, nggak takut gitu gimana. Aku terus langsung masuk, wis gak tak tutup tau pintunya toilet itu aku masuk. Tanya ke Bude. Oke. Tetangga dalam artian mbah inilah ya. Ya. Mbah ini apa di toilet? Loh, mbah ini loh wis di kamar nggak bisa apa-apa sakit. Astagfirullah. Lah tadi aku di toilet lihat siapa terusan. Alah, apa tuh? Biasa itu. Oh, berarti dari tadi beberapa kali masyarakat sekitar dari tadi ibu terus bude terus ini tadi juga ditanyain itu emang terkait hal seperti itu tidak ingin mendalami terlalu jauh ya Mas ya? Enggak. Berarti. Bener enggak yes, kayak no comment lah. Terus apa? Semakin kesini aku kok kayak sering lihat hal seperti itu lah ya. Oh. Terus kalau malam gitu ya, aku kan sering di teras rumah belakang karena apa? Eyangku sekarang kan sendirian. Ya. Aku tidur di rumah belakang ya sambil nemenin eyang. Aku waktu itu di teras ya rokokan kayak gitu. Terus mau masuk rumah buang puntung rokok itu ada anak kecil di pagar itu. Anak kecil yang sebelumnya pernah Mas temuin? Beda lagi. Oh, itu beda. anak cowok cewek. Oh. Cowok cewek. Jam. Posisinya jam? Yang jelas kalau aku mesti nongkrong gitu malam ya jam 11 jam 12-an bahkan lebih. Kadang aku kalau mau subuh itu baru masuk dalam rumah. Nongkrong di teras gitu maksudnya. Oh, oke. Yes, lihat YouTube, lihat apa. Itu posisinya hujan kah? Enggak biasa. Enggak, Malam biasa terang. Terus ya udah aku ya masuk aja ke rumah. Besok cerita ke ibu, ke bapak, ke eyang. Terus pada akhirnya baru ada omongan ibu, eyang sama bapak itu cerita kalau di lingkungan dulu itu sebelum jadi kampung itu sebenarnya yaitu tebon-tebon itu. Terus apa? Dulu kalau ada orang ya maksudnya ada orang yang kampung lain apa situ masih jarang rumah gitu ya. Itu kalau keguguran yang ya apa ibarat kandungannya nggak kuat itu nguburnya di dekat rumahnya kayak gitu ya, entah itu di tebonnya karena tetanggaku di dekat rumah itu di tebon belakang rumahnya itu ada patok ya kayak maisan gitu. Bener. Ya kalau apa orang tua itu bilang katanya yaitu keluarganya dia yang dulu apa keguguran kandungannya. Oh, langsung dimakamkan di situ. Dimakamkan di situ, bukan di tempat pemakaman umum Ya. gitu ya. Itu Terus, berarti cerita masa lalu ya Mas ya? Oke. Terus tapi aku mikirnya itu bukan dari apa mungkin keluarganya tetangga atau aku
mendiskreditkan ke situ. Terus ya orang tua cerita dan berbagai hal macam. Ya udah kalau ketemu ya wes biarlah, orang tua kayak gitu. Soalnya ya biasa. Terus malam itu ya aku pernah tidur di rumah depan sama ibu, terus itu sama aku waktu itu. Itu malam itu kayak getar gitu. Tahu masang kayak paku bumi gitu. Oh ya? Cek 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 itu horeg semua, bukan gempa. Enggak gempa itu. Terus ibuku teriak toh, bangunkan budeku. Dek, kok horeg? Merinding aku. Kayak gitu. Enggak gempa, enggak ada apa. Ya cuma di kamar belakang itu, di rumah depan itu. Yes, kayak berlanjut kayak gitu. Setelah ditelusuri ternyata apa yang menyebabkan suara itu timbul? Nah, kalau benar nggak ada apa-apa malam itu. Terus paginya nggak ada apa-apa. Rumah belakang itu kan udah kosong lama juga. Orang ngontrak kayak gitu sering nggak betah. Keluar. Pernah orang kan rumahku yang belakang rumahnya Eyang itu tembusnya gang. Tetangga agak utara itu ada tamunya tapi kebablasan sampai rumah kosong itu. Nah, katanya di situ ada nenek-nenek pakai jarik, pakai kebaya gitu. Kan tamu itu kan tanya, Mbah, grione Mbak ini pundi? Oh, tengler niku loh, Mas. Lah terus orang tersebut ke rumahnya itu, walah Mbak, aku ndak mau kebablasan nang omah kidul kono. Oh, mah kidul ndi? Omah iku lho. Lho mah kuwi kosong. Lho ndek menek wong tuwek jarik. Duduhne omahmu kono. Itu jam berapa? Malam itu. Malam juga. Ya sekitar jam 8 kalau enggak salah. Belum terlalu larut sebenarnya. Katanya ada nenek-nenek pakai jarik itu duduk wis. Ya senyum kayak gitu. Padahal enggak ada itu. Enggak ada, rumah itu kosong lama. Gila. Terus kan itu kan juga ada sekat gitu ya. Rumah itu terus ada kayak bukan sekat sih kayak jalan gang kecil itu menuju ke kebun. Malam-malam aku lihat itu kayak ada, pertama aku mikirku masa itu pohon pisang. Nah, ini pohon pisang tuh agak ini ya. Tentang pohon pisang. Iya. Oke, lanjut. Terus masa banner di apa gitu loh. Itu nyender gini. Anjing! Wow. Serius? Bener. Terus aku terus ya kalau setiap hari kemana-mana aku mau masuk rumah mesti cuci kaki. Oke. Masuk rumah, ibu langsung bilang, Dek samping rumah kok enak apa ya, kok rasanya kok gak enak. Ibu langsung gitu. Bentar. Itu kayaknya sama yang akan kita tanyakan. Iya. Coba tanyakan. Itu setelah dilihat-lihat lagi sosok apa? Aku juga mau nanya itu, serius. Ya gimana ya? Ya putih, lemper. Pocong. Ya kalau Selalu. kalau wajahnya itu nggak tahu ya gimana. Tapi itu jelas kayak Posisinya gimana? Itu Mas Luki sendiri kan yang lihat? Gokil. bener. Itu gimana? Ya. Posisinya nyender macam apa? Jadi nyender tapi kepalanya gini, dia gini. Anjing. Fuck. Ya itu. Jadi Wajahnya enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Aku Jadi- udah menduga-duga pocong karena sebagai pembuka tadi udah banner, dan banner notabene Iya. putih ya kan. Iya. Bener. Kuntilanak pun sebenarnya putih tapi ya Dengan pohon pisang. dengan pohon pisang ya. terlalu terkerucut ke sosok pocong, dan ternyata benar. Bener. Wow, luar biasa Ya, sekali. terus aku paginya baru cerita ibu ya. Bu, aku ngerti enek kayak pocong. Lah mosok. Yes, kaget semua. Iya. Soalnya nggak pernah orang lingkungan dan sebagainya itu cerita kalau ya pernah ada kayak gitu. Paling ya umumnya genderuwo, kuntilanak, anak kecil kayak Umumnya. Umumnya. Itu Kawan-kawan. Itu berarti kalau ngomong umumnya udah terlalu sering. gitu. Sering. Wow. Soalnya tetanggaku samping itu sampai heboh, satu rumah itu katanya dia waktu tidur jendelanya memang dibuka. Dia Malam sampai ya? malam. Malam jendelanya dibuka. Ngepasi waktu itu pas aku pulang dari ngopi gitu ya. Ya. Rame gitu. Katanya habis inceng, dilihat, Diintip diintip sama bener.
genderuwo. Oh my goodness. Teriak-teriak. Kan itu berlanjut itu dari sebelumnya itu gini. Di rumah yang kosong itu tadi, belakang rumahku. Yang ada nenek-nenek itu. Bener. Heeh. Itu kan rumahnya sempat kosong lah. Oke. Tetanggaku yang samping itu dipakai ibaratnya buat ngelas. Dia manggil tukang suruh ngelas ini. Kayak bikin pagar gitu. Oh, heeh. Terus Kayak ditutup gitu berarti. apanya? Rumahnya dilas di Enggak. bikin pagar. Maksudnya dia bikin apa garapan kayak gitu loh, garapan pagar las. Nah, tukang di situ selalu dikasih lihat mulai dari cewek, kuntilanak itu, Oke. genderuwo itu pasti. Oh, berarti emang Di rumah sudah sering banget mereka menampakkan diri ya? Bener. Atau karena mungkin dulu tebon-tebon itu ya mungkin? Ya mungkin itu juga karena ya dulu sering orang itu kalau keguguran dikubur di situ. Iya ya. Dan nggak taunya sekarang mungkin udah ditimbun apa ketimbun berdiri aja di rumah kayak gitu kan nggak tahu bawahnya itu apa. Benar-benar. Jadi untuk awal cerita tadi si Mas Luki ketemu sama anak kecil, bisa saja ini anak kecil yang dulu diaborsi di tempat situ ya? Kalau diaborsi belum tentu juga. Mungkin ada yang kayak kandungannya nggak kuat terus Gugur. ya keguguran kayak gitu. Gitu. Nah, ini mungkin balik lagi flashback ke yang dulu-dulu. Mas Luki sempat bilang kalau dulu tuh sempat cukup banyak lah ya orang-orang yang melakukan aborsi mungkin gara-gara ya kandungannya nggak kuat dan lain-lain. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Maksudnya sebegitu banyakkah orang yang melakukan itu? Kalau dari sejarahnya itu aku sendiri kurang paham kenapa kok orang dulu itu kalau apa kandungannya masih belum kuat atau mungkin dia masih usia remaja menuju dewasa itu udah menikah, makanya belum cukup umur udah menikah terus udah isi mungkin belum kuat kayak gitu, terus dan masih belum umum lah, makanya belum banyak pemakaman umum jadi dimakamkan di lingkungan sekitar mungkin di dekat situ kalau ada tebon ya di kayak gitu. Berarti kan Bahkan mungkin kadang di rumahnya sendiri masing-masing. iya. Jadi kan kalau gitu kan aku sendiri nangkep, nggak tahu Mas Tori sepakat apa enggak. Jadi mungkin orang-orang zaman dulu itu melakukan hal seperti itu merupakan hal yang lumrah dan itu mungkin salah satu budaya yang ada di daerah situ. Dan ini sebenarnya cukup suatu hal yang cukup menarik aja ketika Mas Luki menceritakan suatu kebiasaan masyarakat di zaman dulu ya kan. Betul. Berarti itu ada, apakah sampai sekarang memang masih bisa ditemukan makam-makam kecil patok gitu ya di sekitar rumah situ? Kalau di tetanggaku itu sebenarnya ada di tebonnya. Cuma aku mau kepo-kepo gitu nggak enak katanya. Oh iya, benar. Nanti Sampai sekarang tersinggung ya? tak gimana kan kita juga nggak tahu lah ya. Bener. Dan dari tadi Mas Luki sering kali mendapati sosok-sosok yang tidak diinginkan menampakkan diri itu ketika Mas pulang ngopi ya. Kalau seringnya pulang ngopi, Nah, terus ini. begadang di teras kayak Nah gitu. ini yang mungkin bisa kalian note teman-teman, ketika kalian pulang ngopi kalian harus waspada, entah jam berapapun itu berhati-hatilah, atau ketika kalian tengok-tengok di beranda itu juga kalian juga perlu hati-hati karena akan selalu ada yang menemani kita dalam Gelap. Dan sekali lagi kalau tidur ditutup ya jendelanya ya. itu juga salah satu Itu cukup aneh juga ketika ya kita punya rumah, kita mau istirahat apalagi malam tidur sampai jendela nggak ditutup, kenapa mungkin gitu loh. sumuk mungkin Mas Tor. Ya mungkin sih, lah tapi ya, mungkin sumuk. ya harusnya sih kalau kata orang Jawa bilang memang jendela tuh kalau malam tuh harus ditutup Usahain karena ditutup lah ya. ya karena memang ya sepanas-panasnya kayak gimana pun, segerah-gerah apapun ya masih ada kipas lah ya, daripada harus dibuka jendelanya malam-malam maksudku. Malam-malam ya akhirnya itu tadi apa namanya diintip genderuwo dan lain-lain kayak gitu ya. Tapi apakah gangguan-gangguan itu sampai sekarang pun masih, itu kan tadi mungkin medio 2012 2013 lah ya. Kalau untuk sekarang gimana? Akhir-akhir inilah. Kalau akhir-akhir ini apa ya? Ya udah nggak begitu sih. Soalnya ya aku sendiri udah jarang kayak pulang malam, malam kayak gitu. Wes. Tapi ini malam sih Mas, tapi hati-hati loh nanti. Nggak apa-apa. Ya yang penting itu buat teman-teman kemanapun kalian itu habis keluar itu seenggaknya mau masuk rumah itu cuci tangan dulu, cuci kaki kayak gitu. Jadi entah itu kotoran atau yang lain yang nggak kita ketahui itu bisa
larut itu. Tapi jujur saya juga mau tanya nih. Jujur saya kadang kalau misalnya pakai sandal biasanya memang cuci tangan, cuci kaki sih. Tapi kalau pakai sepatu gitu memang apakah harus seperti itu kah? Ya kita kan nggak tahu ya apa yang yang nggak bisa kita lihat. Dan kita juga dari mana tempatnya seperti apa kan kita juga. Betul, Karena betul. ibarat kata ya ya kita ini manusia biasa ya. Ya. Kadang kita belum mencapai ke situnya. Ya, Untuk ya. ya kalau orang yang memiliki kelebihan atau lindungi itu mungkin paham. Kalau kita manusia biasa ya orang tua mengingatkan dulu ya lebih baik dijalankan gitu. Itu sebenarnya sama seperti kamu pernah ini nggak kok dapat istilahnya wejangan dari orang tua gitu. Kamu kalau misalnya bepergian jauh, itu tuh kemanapun ya, misalnya keluar kota, terus misalnya kamu pulang ke rumah itu harus mandi, bener-bener harus mandi, harus detik itu juga ketika kamu bener-bener baru nyampe rumah harus mandi. Pernah sih kalau itu, cuman tidak terlalu digaungkan seperti cuci tangan, cuci kaki. Ya karena memang katanya memang kita ketika setelah pulang bepergian, apalagi bepergian yang jauh kayak gitu-gitu, dikhawatirkan ini mungkin bisa jadi salah satu kepercayaan orang Jawa juga. Kita mungkin akan ditempeli oleh hal-hal yang nggak baik, dalam arti tidak kita inginkan. Ya, mungkin aku nggak selalu bilang ini setan atau makhluk-makhluk aneh, tapi ya kayak penyakit, kayak virus, kayak gitu-gitu. Sebenarnya itu juga salah satu apa yang diingatkan dan diajarkan hikmah yang bisa dipetik dari pandemi, Mas Tor. Iya. Aku merasa seperti itu sih. Benar, mulai luntur di tengah-tengah masyarakat tentang cuci tangan. Betul. Sebenarnya kan itu lebih dari sekadar kita mencuci tangan dan bersih diri. Ada nilai-nilai lebih di situ. Salah satunya juga nilai-nilai spiritual seperti ini. Iya, betul. Karena mungkin gara-gara pandemi ini juga orang-orang lebih menjaga diri, menjaga kebersihan lah. Menjaga diri, lebih aware lah sama kebersihan kayak gitu-gitu ya. Nah, terus kalau gangguan visual eye seeing ngelihat langsung, berarti Mas Luki ini berkali-kali ya hitungannya. Sering. Jadi kalau yang kelanjutannya aku lihat anak kecil 2 yang di bawah yang di depan pagar belakang rumah itu. Oh ya, itu tadi belum sempat diceritain, sorry. Iya. Itu sosoknya gimana? Jadi anak kecil, cewek cowok. Ya kalau ya sekitar umur kelas 5 SD lah. Oke. Gitu. Jadi aku tahu itu malam, besoknya cerita ke bapak ibu, terus ya nggak lama gitu bapak ibu juga sakit, terus bapak langsung ke ibarat kata orang yang pinter itu datang, ibaratnya mau minta bantuan lah, minta tolong berobat. Ya berobat lah, orang yang dituju bapak itu langsung bilang, itu bapak sendiri yang cerita, loh Pak lah ibu teng pundi kok mboten diajak pisan, ibaratnya kayak gitu. Iya. Terus ya langsung ngomong, jenengan di wetenge iki perutnya itu dipeluk sama anak kecil cewek. Terus ibu lengannya yang sakit mati rasa itu ya nggak bisa buat apa-apa itu. Ya ditempeli anak kecil cowok itu. Dan itu orang pintarnya emang langsung tahu gitu ya? Iya. Tuh. Dan pada awalnya sebenarnya aku cerita itu ya orang tua ya biasa aja. Iya. Nah ternyata kok apa yang aku lihat itu sama seperti orang pinter itu. Iya. Oh berarti memang bisa jadi 2 orang anak kecil itu pada akhirnya setelah itu ya nempel tuh. Ya terus bilangnya orang pintar itu dapat pesan itu yang dikasihkan ke bapak, intinya anak kecil 2 itu minta diselamati, ibaratnya yang cowok itu disunatkan kayak gitu ya, intinya didoakan lah. Nah sampai tetangga itu bilang, Mbak ibarat ibu itu apa dulu pernah keguguran atau dan sebagainya, entah aku dulu punya kakak atau dan sebagainya kayak gitu, yang nggak jadi. Terus soalnya aku pernah dengar cerita baru-baru ini tentang ada orang yang ditempelin makhluk halus dan dia ingin disunatkan. Nah, mungkin itu bisa dijelaskan Mas, bagaimana proses sunatnya atau gimana mungkin? Kalau waktu itu saya ingatku dulu itu kalau disunatkannya nggak tahu ya. Tapi yang dulu itu hanya kayak selamatan, mimpin doa. Maksudnya disunatkan makhluk ini. Ya. Makhluknya minta disunatkan. Iya. Mungkin secara gaib dengan melalui doa itu tadi, entah bagaimana kan aku juga kurang paham ya.
kayak gitu. Berarti memang ada prosesi-prosesi tertentu yang mungkin bisa membantu memenuhi syarat itu ya, syarat disunatkan itu dengan ya mungkin doa dan lain-lain kayak gitu ya. Oh ya, sebelumnya memang setelah ketemu dua anak kecil itu sakit apa bapak sama ibu? Kalau ibu itu, kalau bapak itu perutnya itu kayak mengeras gitu, keras, terus membesar, membuncit gitu. Oh gitu. Kalau ibu yang sini nyamat kayak apa ya, nggak bisa apa-apa ya. Mati rasa Lengannya, ya? lengannya itu buat ngangkat-angkat itu nggak bisa kayak gitu. Oke. Dan itu kejadian apa? Sakitnya memang setelah kejadian itu tadi ya. Bener. Tapi setelah itu Langsung sembuh hari itu. sembuh. Sembuh. Wah. Itu. Wah, Setelah dari orang pintar itu tadi. Setelah di selamatan tadi ya. Oh, setelah Ada diselamatan. doa Selamatan bersama, itu doa tadi, bersama. Oke. Nah, ini juga salah satu hal yang menarik juga teman-teman ketika ada yang sakit ternyata gangguannya tidak secara medis saja, ternyata secara gaib. Secara gaib karena memang ya apa ya, kadang tuh ada beberapa sakit yang ya bukan gara-gara faktor medis ya, bukan gara-gara faktor penyakit tertentu, tapi ya ada faktor-faktor mistis yang mungkin nempel dan lain-lain. Dan itu ya percaya nggak percaya itu terjadi gitu loh. Iya. Terus lanjut lagi Mas Luki. Ya terus itu udah berlanjut sembuh. Terus apa? Akhirnya kayak aku sering cerita, Pak, sebenarnya sering lihat apa toh di lingkungan itu. Aku kan kepo. Ya. Terus bapak cerita, ya bapak itu pernah waktu malam gitu mau ngeludah dari jendela gitu ya. Itu lihat ada cewek perempuan tapi membelakangi, nyingkuri. Itu di bawah pohon kelengkeng. Bapak lihat itu. Oke. Malam jam berapa? Ya malam kurang tahu sekitar ya jam 11 atau jam. Udah mulai larut lah ya. Itu kayak bapak bangun terus ngeludah dari jendela gitu, lihat ya pohon kelengkeng itu punyanya tetangga gitu loh. Terus aku tanya ke tetanggaku yang punya, Mas, sepurane ya sering delok iki to Mas, cewek kuntilanak di apa pohon kelengkeng di rumah sampean. Iya biasa lu. Gila. Masyarakat biasa, Mojorejo sangat luar biasa loh, menganggap hal seperti itu lumrah, tapi emang ya kita berdampingan dengan mereka. Iya, mau nggak mau kita harus mengakui itu ya. Iya. Berarti memang banyak saksi ya, dalam arti kalau ini tadi mungkin ceritanya lebih ke Mas Luki beberapa kali melihat kayak gitu-gitu. Kalau tetangga-tetangga lain sesering itukah? Kalau tetangga itu sering, jadi kayak Ada yang paling ekstrim nggak? kalau ekstrimnya aku kurang tahu ya, tapi kalau tetangga yang sering itu gini, waktu menjelang subuh terkadang itu ibu sendiri itu mendengar itu kayak ada orang pakai sandal bakiak teklek, itu jalan tek sama bawa tekan kayu itu diseret kletek duk, kletek duk, itu setiap mau subuh. Setiap mau subuh. Nah terus orang sekitar itu menamainya itu Kiai Teklek. Sampai mendapat julukan. Dan tetangga itu sampai pernah cerita itu gini. Lah iku pernah lo mampir dek sumur kui wudu. Wih, merinding saya. Ya jelas Mas Tori, karena wudu loh yang dilakukan. Iya. Berarti kalau misalnya warga sekitar sudah menamai itu, sering sekali dong menampakkan dirinya atau suara-suara itu terdengar. Sering. Jadi kalau aku pernah itu sama ibu, ada cewek cekikian gitu. Bisa malam dipraktekkan suaranya. Kayak gimana? Kan soalnya karena beberapa kali narasumber menceritakan suara kuntilanak itu berbeda-beda ya Mas. Barangkali ini memiliki perbedaan. Nek nggak sama maaf ya. Iya. Ya gitu. Melengking banget pokoknya. Kayak kemarin sempat siapa ya? Ajeng atau siapa yang kemarin? Ini si Iren. Iren kan kemarin cuman dia suaranya beda, nggak kayak gini. Dia cuman gitu doang. Iya. Karena memang beda-beda ketawanya. Dan ini yang juga membuat saya kaget tadi, ternyata Mas Luki bisa menirukan sepersis itu loh. Iya. Belajar tak Mas? Enggak, udah biasa. Udah biasa. Ya, Cosplay soalnya kayak tamu temanku yang sering itu tidur di rumah dulu waktu masih lajang belum nikah gitu ya.
itu kalau pulang kerja dari Surabaya itu mesti mampirnya di rumahku, tidur semalam 2 malam Iya. kayak gitu. Padahal aku nggak pernah cerita ke dia itu paginya cerita gini, lu kemarin diingiku selambu pintu, korden pintu itu ditarik, bukan hanya dilambeh itu, ditarik srek. Seperti Mas Abud berarti. Oh iya iya. Katanya anak kecil sama dodok-dodok jendela kaca gitu. Hah, kaca rumah. Heeh, kamar yang kamar tamu yang ditempati temen itu. Terus waktu malam itu kan temen mau kamar mandi, kan kamar mandi yang di luar itu kan temanku tidur di rumah depan itu sendirian. Iya. Itu lihat ibuku itu katanya nyuci di pojokan, di keran pojokan rumah gitu. Malam-malam temanku bilang, "Bu, pun dalu laut-laut." Laut cuma istirahat ya teman-teman. ya istirahat gitu. Iya. Terus Mengo sambil senyum datar gitu. Terus temanku akhirnya besok cerita, "Bu, dek dalu kok nyuci toh, Bu?" Loh, ora ki Mas. Merinding. Lah dek dalu sing pojokan sinten. Terus akhirnya ibuku cerita ke temanku, "Yes. Ya di lingkungan ya kayak gini, Mas." Wow. Kayak gitu. Wow. Ya. Terus ada juga temanku itu juga Masian. Itu sama temanku satunya juga berdua tidur situ. Soalnya pulang ngopi itu kemalaman, tidur rumahku, pagi itu sarapan. Ya sama aku. Tiba-tiba laptop itu ngeplay video. Padahal nggak buka apa-apa. Ya lagi asik sarapan gitu. Di kamar laptop itu buka ngeplay video. Itu posisi laptop mati. Kalau mati enggak, cuma sedang nggak buka apa-apa gitu loh, Mas. Oke. Di display yang namanya desktop biasa ya. Menu awal lah ya. Ya menu awal, nggak buka apa-apa. Gitu. Wow. Dan itu tiba-tiba muter video apa? Nah, aku mau nanya itu. Lagu yang jelas. Oh lagu. Lagu apa gitu lupa aku. Kayak instrumen gitu loh. Bukan yang gending-gending atau Bukan. Iya. Soalnya kan temanku kan juga pelatih outbound gitu lah ya. Oke. Jadi ya musik outbound itu tadi. Itu di play. Kaget semua langsung ke kamar. Loh, siapa sih ngempak nih? Siapa yang nyalakan gitu? Wow. Masih pagi tuh sarapan. pagi loh itu. Pagi, cuma nggak kenal waktu mereka menampakkan diri sesuai mood mungkin. Sesuai mood dan ya kadang momen-momen tertentu yang mungkin kita tidak pernah duga mereka akhirnya muncul kayak gitu-gitu ya. Sepakat. Kadang ketika momen-momen yang mungkin kita mengira mereka akan datang atau waktu-waktu yang sepertinya mereka akan datang justru mereka nggak datang. Tapi siang, pagi itu malah tidak terduga lah ya itu. Kalau suara-suara nih, Mas Luki. Iya, karena saya dan Mas Tori sangat karena buat saya dan Enrico ya sebenarnya suara itu cukup mengintimidate gitu ya. Intimidasinya cukup apa ya? Terkonstruk lah di pikiran. Selalu terngiang-ngiang bagaimana suara itu. Iya, ada nggak? Suara kuntilanak begitu. Wow. Aku sebenarnya pengen bahas yang rumahnya tetanggaku yang rumah kosong, tapi aku kayak nggak enak rasanya. Sebut aja ya, nggak perlu disebut namanya nggak apa-apa. Tapi kan tapi kalau itu emang dianggap terlalu privasi ya sudah nggak apa-apa. Ya, aku pernah itu intinya waktu lewat jendela. Waktu kan lewatin jendelanya tetangga itu udah jebol gitu, bolong gitu, enggak. Jadi aku bisa lihat dalamnya. Sorry, itu rumah kosong? Ya rumah kosong yang belakang rumahku yang itu tadi? Yang tetanggaku ngelas itu loh. Itu ada suaranya orang kayak gerem. Hancur. Itu jam berapa? Itu sore. Waktu itu aku buang itu namanya? Sampah. Buang sampah ke tebon. Itu suara. Nah, terus sorry, bisa aja itu tukang las. Lah. Aku mikirku mungkin bapakku mungkin batuk kan di rumah samping rumahnya mungkin aku kayak gitu. Terus aku waktu itu ceritanya ke Om. Lah, Om langsung nimpali. Lah, kapan kae enek gendruwo mlebu omah ki nggae penaden lho. Apa itu? Pakai penaden itu pakai baju hitam-hitam. Gitu. Sama omku itu diendus sama kuda. Jadi kuda itu badannya setengah masuk gitu dari jendela. Kuda gimana maksudnya? Wow. Wujudnya? Sik Mas. Bentar. Tarik nafas dulu Mas. Jadi gini,
tetanggaku belakang itu kan dulu usir gitu, punya kuda gitu ya. Oh, heeh. Entah Yang rumah kosong itu. bener. Jadi dia itu kalau nggak salah dulu itu kudanya sakit, terus dikubur hidup-hidup. Dan setiap malam orang yang ngontrak di situ itu nggak betah, sering dengar suara kuda itu. Berarti kudanya belum mati tapi dikubur. Iya, itu udah lama padahal. Jadi dikuburnya karena kuda itu sakit Di tempat itu juga. di tebon belakang. Oke. Jadi terus omku ya cerita, lah kok ada kuda om? Ya itu tadi ceritanya. Dulu ternyata rumah belakangku itu juga pelihara kuda gitu loh. Terus yang ternyata dampaknya efeknya itu juga ke orang yang ngontrak. Ya baru ibarat ngontrak 1 tahun baru berapa bulan Udah nggak kuat. udah nggak kuat. Oke. Gitu. Sebentar Mas, ini yang jadi janggal dan menarik buat aku. Ini sebelum Mas menceritakan rumah tetangganya ini, tadi ada keraguan. Nah, ini keraguannya karena apa Mas? Karena privasi atau mungkin karena penunggunya seperti apa? Terus ini nanti juga mau cerita Mas sempat harus tarik nafas dulu, bisa dijelaskan mungkin karena itu cukup menurutku cukup janggal. Ada apa? Ya terlalu gimana ya? Terlalu ngeri kah? Kalau ngeri enggak, tubuh itu langsung capek mah. Apa? Capek tubuh itu. Oh, Aku bener udah capek ini bahas yang rumah belakang itu tadi. oh Mas Story, karena ini juga sudah 10:30 Saya dan agak merinding. saya juga karena saya dan Mas Story ini mas-mas biasa yang awam. Ya, maksudnya hanya dengan cerita itu ngefek menguras loh. energi Menguras loh. energi. Iya. Dan pasti juga Mas Luki menceritakan itu juga pasti juga membayangkan dong. Kita dari tadi juga membayangkan Iya, bagaimana benar. suasana setiap kata yang diucap seperti apa, suara-suara yang sempat terdengar seperti apa, wujud-wujudnya juga. Mungkin nanti di sudut malam bisa dipertegas oleh Mas Randy dan mungkin kalian teman-teman harus dengarkan sampai selesai. Mungkin apa pendapat Mas Randy juga mungkin berbeda karena Ya. sepertinya Mas Luki ini juga bukan orang awam seperti kita Mas Tori. Ya. Karena dari tadi aku lihat penampilannya itu ada yang sangat mencolok yaitu Ake ini. Ini mungkin Ada something kah yang bisa diceritakan? Enggak Mas, cuma aku dulu hobi kumpulin koleksi iya, tanpa isi. tanpa Mas. Alah isi. Sumpah. Oh, sumpah. Wallahi Mas. Oke. Iya. Siap. Oke, nah Mas Uki dari cerita-cerita itu mungkin ada tambahan lagi nggak? Maksudnya dari semua gangguan, dari semua mulai dari penampakan, mulai dari suara, mulai dari apapun itu ada yang paling ekstrim nggak? Kalau paling ekstrim itu ya itu sampai orang tuaku sampai dibuat sakit kayak gitu. Oh, yang itu. Dan ternyata itu dia membawa pesankan itu intinya dia minta doakan kayak gitu. Oke. Nah, kita mungkin akan langsung aja ya. Kita mau bener. Menyimak bersama-sama. Karena kita hanya mas-mas biasa. Betul, kita berdua hanya mas-mas biasa yang awam akan hal seperti itu. Kebetulan saya juga ya alhamdulillah sampai sekarang sih belum pernah ya Tantang Mas Tori. Enggak sih. Cuman ya mungkin kalau misalnya next ada pengalaman pasti saya akan bukan berada di kursi ini tapi di kursi tengah dong ya. Seperti saya di episode 2. Iya betul. Tapi pasti akan ada sudut pandang lain bagi seseorang yang punya kemampuan lebih. Betul. Ya, dimana seseorang ini adalah rekan kita Mas Randy gitu ya. Nah, setelah ini kita akan menyimak seperti apa sih sudut pandang dari Mas Randy untuk cerita-cerita yang sudah dituangkan oleh Mas Luki pada malam hari ini yang sekarang sudah 10:30 malam. Betul. Oke, kita langsung aja sambut menuju ke sudut malam. Ya, rubrik atau segmen berikutnya. Yaitu di sudut malam. Kembali dengan saya di sudut malam. Masih bersama Mas Luki. Tadi dari ceritanya Mas Luki dengan Mas Tori dan Mas Enrico, tadi ketemu seperti kuda tadi ya. Iya. Itu kuda cuma di belakangnya aja kan, nggak sampai kepala. Itu sebenarnya gini, kesimpulannya seperti ini.
Itu rumah kosong udah cukup lama, hampir 10 tahun lebih. Lebih. Ya. 10 tahun itu lebih. Ya. Itu yang suara yang mendengung, yang itu pengen tahu. Itu yang Mas Luki sering lihat dan sebenarnya itu di samping Mas Luki. Itu seperti sosok genderuwo. Mas Luki bisa seperti ini itu dari kecil kalau nggak salah. Bisa melihat. Kalau itu Sebenarnya nggak ngeh gitu mungkin. ya. Jadi kayak lihat apa-apa itu ya awalnya itu ya biasa. Mungkin kalau anak kecil itu anak kecil. Ya. Cuma nggak kena dinalar itu kenapa kok ya itu malam-malam waktu hujan kok duduk di luar sendirian kayak gitu. Ya, itu sebenarnya itu kalau simpel cerita dari Garisya tadi, itu ada kecil untuk minta tolong. Dan itu nggak ada orang yang tahu selain Mas Luki. Mas Luki cerita ke siapapun itu nggak akan pernah tahu. Kayak seumpama yang tadi Mas Luki bilang ibu saya, bapak saya berobat di non medis. Ya, benar. Dia langsung menebak, kenapa kok ibunya nggak datang ke sini juga? Ya. Seperti itu. Jadi seperti ini. Kadang-kadang makhluk astral dia ada sinergi seperti min sama plus kayak gitu. Jadi dia ada energi kayak mungkin kalau orang awam nggak mungkin tahu, mungkin cuma bau. Kalau Mas Luki itu visual seluruh badan. Cuma kalau ini boleh tahu cerita sedikit. Mas Luki sering main seperti itu. Main Dalam arti seperti ini. Dalam arti sering menyelidiki hal-hal yang tidak wajar. Misteri. Ini kita terus terang aja. ya. Mungkin akhir-akhir ini Mas ya. Ya bukan akhir-akhir ini, setahun yang lalu. Waktu Ya. itu KKN. Ya, Ya sebenarnya nggak ada awalnya itu nggak ada hubungan apa-apa dengan kayak yang pernah viral di kayak cerita itulah. ya, Terus waktu itu ada temen itu ngalami. Jadi waktu itu KKN masih berselang berapa seminggu lah, ya, 5 hari 7 hari gitu. Waktu itu malam aku keluar sama temanku, jadi satu kelompok itu cowoknya 4. ya, Nah yang 2 itu keluar sama aku. Nah yang 2 tinggal di rumah. Aku balik sekitar jam 11 malam, temanku langsung teriak-teriak, Luk, weni di ndang mlebu omah. Iya sik, bentar aku tak cuci kaki dulu. ya, Terus langsung pintu dibuka. Terus pintu aku masuk, temanku nutup itu. Aku masuk ke kamar, temanku sang satu itu udah ketakutan di kamar. Luk, aku di depan rumah lihat sosok. kuntilanak. Ya. Iku. Itu sebenarnya kalau Mas Luki gini, secara logika Mas Luki sering nyebut itu mungkin datang. Ya, Ini pun di sini juga ada. Ya kan? Ya kan? Mas Luki tadi nyebut yang terakhir nenek tua lah. ya, Tadi sempat datang kan? Kan Mas Luki bisa lihat. Ya kan? Makanya Mas Luki tetap bentur. Banyak yang masuk ke Mas Luki. Makanya energi tadi Mas Luki sempat bilang, "Sik Mas, aku gak ngomong sik omahku pojok iku." Ya kan? Itu energi bener-bener habis. Gitu loh. Ya. Panas Mas. Ya. Ya, seperti itu. Jadi gini, Mas Luki dikaruniai seperti ini, gunakan seperti jalan yang menurut Mas Luki itu benar. Ya. Ya. Kan Mas Luki pas di situasi KKN itu kan pengen kepo kan? Ya, Bener kan? bener. Pohon gede, ya kan? Sisi pojok itu nggak jauh kak dari rumah. Bener? Bener Mas. Ya. Boleh cerita ya? Ya silakan. Kalau pengen mau cerita silakan. Jadi waktu setelah teman itu cerita itu, awalnya aku ya sebenarnya udah tahu kalau Ya. di rumah itu ya sebenarnya ya dari luar lah. Ya. Cuma mungkin ada teman yang lagi terus kebetulan juga ada teman yang lagi ngandung 6 bulan itu KKN, ngandung 6 bulan juga ikut KKN. Terus di situ aku izin Mas ya, Ya. saya juga dikasih amalan sama guru Ya. saya. Benar. Terus ya saya mencoba, Ya. udah lama saya juga nggak mempergunakan, terus saya gunakan, saya izin. Terus intinya
yo kita hidup berdampingan, Benar banget. jangan sampai ada yang tercelakai atau bagaimana. Ya. Intinya saya izin seperti itu. Terus ya entah itu bagaimananya, tapi semakin banyak yang datang dari luar, dari hal sepele itu piring itu ditaruh atas lemari etalase kaca. Bisa jalan, gredek. Iya. Piring itu jalan, piring ditumpuk-tumpuk, piring bekas makan. Iya. Kayak gitu. Terus aku kepo. Kenapa? Kurang apa iki? Ya. Terus akhirnya saya minta ke teman saya, kebetulan juga lulusan pondok, Gus, engko bengi baturi ya, wiritan. Oh ya siap. Tuh. Terus akhirnya ya aman-aman aja di dalam rumah, cuma hanya berseliweran di luar rumah. Ya. Karena waktu itu temanku lagi bikin video buat snap itu, di jendelanya itu, di luar itu ada yang nampakkan wajahnya. Ya. Cuma cuma mau aku itu dia nggak kesimpen. Tuh. Dia teriak-teriak. Karena dia yang paling sering tahu kayak gitu, Mas. Terus sama yang di pohon itu tadi, masih sore lah hitungannya habis ngisak. Ya. Itu nggak hujan, nggak gimana. Waktu gadangan di teras kok dilempar kayak diguyang air, kerucuk di genteng itu. Terus aku izin, Mbah, sik sore loh Mbah, putune ben ngopi sik toh. Diguyur lagi sama air. Diguyang kedua kalinya. Akhirnya wis gak kugubris toh, ketiga kali. Nggih Mbah, kula tak mlebet. Sama temen itu. 2 kali kayak gitu. Temanku juga sampai heran. Yang kedua kayak diguyang kerikil. Oh, itu gini. Kesimpulan dari cerita Mas Lucky. Itu Mas Lucky gini. Mas Lucky jangan kayak apa ya? Kan kadang-kadang orang pengen tahu, pengen kayak gitu. Tapi gini, temennya Mas Lucky itu kan nggak bisa. Ya. Sing kasihane ke temen, gitu loh. Jadi saya kayak menyimpulkan sebenarnya Mas Lucky itu orang pintar, gitu loh. Gitu simpel cerita seperti itu. Jadi dari cerita Mas Lucky itu terlalu banyak sering ketemu, gitu loh. Jadi tetap Mas Lucky tetap ingat sholat Islam kan Mas Lucky? Alhamdulillah. Nah, wiritan seperti itu. Jadi untuk memagari diri sendiri dan sekitar kita. Ya. Itu. Oke, sekian dari saya. Mungkin ada yang mau berbagi lagi dengan pengalaman seperti ini. Dan tetap di sudut malam. Ya, itu tadi teman-teman Ya. apa yang disampaikan sama Mas Randy, dan kalian bisa menikmati dan mendengarkan. Mungkin juga kalian punya sudut pandang sendiri, jangan lupa taruh di komentar Yes. terkait apa yang sudah disampaikan Mas Lucky. Betul sekali. Dan dari semua pengalaman-pengalaman itu, Mas Lucky, dari mulai ya pernah ngelihat anak kecil, terus juga Sosok di samping pohon. sosok di samping pohon yang buat saya itu fak ya, buat saya itu fak, dan suara-suara. Nah, sempat suara-suara yang awal lagi ditirukan. ya di rumah kosong itu apa sih yang mungkin bisa disampaikan ke teman-teman, dalam arti ya mungkin ada pesan-pesan gitu untuk teman-teman, khususnya yang mungkin yang nonton podcast kita untuk malam hari ini yang kebetulan bertempat tinggal di situ ya. Silakan. Ya mungkin buat teman-teman semuanya, tetap kita itu tetap menjaga alam kita, tetap menjaga sekitaran lingkungan kita. Ya. Bukan hanya dari makhluk yang terlihat, tapi juga makhluk yang tidak terlihat. Karena kita hidup berdampingan, dari belum kita lahir pun mereka sudah ada. Jadi kita juga harus bisa menghargai. Kita boleh mengenal, tapi kita tidak boleh melakukan sesuatu ibaratnya Mengkultuskan. benar Iya, kayak iya. gitu. Apalagi menyembah kayak gitu-gitu. Itu Gitu ya. Ya, Ya, jadi
mungkin bisa dipetik pelajaran juga. Itu tadi salah satu apa ya hikmahnya juga. Dan juga pesan moral dari Ya. Mas Luki. Seperti misalnya kita sampai rumah harus cuci tangan, cuci kaki, membersihkan diri. Karena ya sekali lagi kita nggak akan tahu apa yang menempel di badan kita. Menempel dalam hal yang nggak kelihatan ya, nggak kelihatan pun nggak melulu tentang mistis kok. Virus pun nggak kelihatan, kuman nggak kelihatan. Jadi memang harus menjaga kebersihan diri, bener. kebersihan rumah juga ya. Bener. Kebersihan rumah karena baik lagi kebersihan adalah sebagian dari iman Iya, juga. bener lagi itu. Jadi ya semoga juga bisa dipetik pelajaran supaya kita juga lebih arif dan lebih bijak dalam menyikapi hal-hal seperti itu ya. Terima kasih banyak Mas Luki Mas Luki. atas Makasih, Mas. berbagi kisahnya di Kamis Malam. Dan Ya. buat teman-teman yang memiliki cerita, jangan pernah ragu untuk berbagi cerita di @kamismalam.podcast di Instagramnya atau Instagramku dan Ya. Instagram Mas Tori. Boleh. Juga boleh banget itu. Kami sangat menantikan cerita-cerita dari kalian. Mas Luki ini merupakan salah satu contoh rekan kita yang akhirnya membagikan kisahnya lewat Betul, DM, DM. lewat WhatsApp juga kemarin. Beliau juga WhatsApp saya dan wah ini keren banget sih. Maksudnya dari mulai sejarah aborsi itu tadi Iya, dan terus budaya yang melekat budaya di masa lalu. betul dan semoga mungkin ini khususnya masyarakat Mojorejo ya. Mojorejo. Itu sekarang juga nggak akan ada apa-apa. Amin. Semoga juga tidak akan ada gangguan-gangguan tertentu yang Ya, bisa ya. merugikan kayak gitu-gitu. Tetap sejahtera lah. Tetap sejahtera dan cerita dari Mas Luki ini merupakan salah satu kisah pengalaman pribadi beliau yang Betul. bisa di-share ke teman-teman Teman-teman. supaya ya bisa dipetik pelajaran gitu ya. Ya. Thank you sekali lagi Mas Luki sudah hadir di podcast Kamis Malam. Dan sekali lagi kita akan terus menghadirkan banyak sekali narasumber dan bintang tamu ya. Bener. Jadi sekali lagi ikuti terus aktivitas dari Kamis Malam di media sosial kita di Facebook, Twitter Kamis Malam. Kemudian di Instagramnya di @kamismalam.podcast. Jangan lupa juga untuk terus menyimak podcast kita di Spotify Kamis Malam, YouTube-nya Kamis Malam. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Betul. Ya. Terus juga jangan lupa kami sudah tersedia di Anchor dan kami juga sudah tersedia di Apple Podcast untuk memudahkan kalian mendengarkan kisah-kisah yang menyita logika dari beberapa narasumber yang kita undang di studio kami pada malam hari ini. Berani untuk membagikan cerita? Silahkan datang ke sini. Ya. Betul. Dan akhirnya saya Tori Andromeda pamit. Dan saya Andre Alamsyah juga undur diri, pamit. Sampai ketemu lagi di Kamis Malam episode Berikutnya. Bye. Bye-bye.